Hai teman-teman, yuk ngobrol santai nggak pakai basa-basi soal asuransi. Kali ini kita balik lagi podcast bareng nih Bi. Ya udah lama ya kita nggak podcast bareng ya Bi ya. Iya. Udah lama banget dan akhirnya kita balik podcast lagi nih. Mau bahas apa kita hari ini? Sebelumnya kita udah ngobrol panjang kan Bi tentang kesehatan. Nah sekarang tapi kayaknya subscribers kita belum tahu kita nih. Mungkin kita ada baiknya kita kenalan dulu ya sama teman-teman. Kita tuh sebenarnya siapa sih gitu ya. Background kita tuh apa sih sebelumnya. Iya, gitu. Boleh ya. Kita mungkin udah cukup lama di YouTube dan kita juga udah cukup banyak ngebahas konten-konten kesehatan, konten-konten asuransi dan ada beberapa nasabah kita juga yang dari YouTube itu lumayan banyak ya Bi ya. Yang udah kita bantu. Sebelumnya terima kasih sudah mempercayakan proteksinya ke kita berdua, ke Arto dan Rani. Ya, betul. Kebanyakan sih nasabah-nasabah kita yang udah sama kita tuh kita jadiin temen juga jadinya ya. Ini untuk ke subscribers kita mungkin yang baru pantau-pantau atau ngeliat ini sih siapa sih sebenarnya orang-orang ya Arto Rani itu siapa. Nah, sebelumnya salam kenal, halo semuanya. Nama gue tuh Arto Fiando. Nah gue kelahiran Sumatera Barat ya teman-temannya. Aslinya itu di Payakumbuh ya teman-teman. Nah udah ke Palatiga sekarang. Background gue tuh gue alma mater gue itu tuh di Universitas Padjadjaran di Bandung. Nah di Jatinangor lah kurang lebihnya. Nah kalau misalkan ada viewers ini yang lagi nonton anak Unpad Padjadjaran, nah kita satu alma mater gitu. Jurusan apa? Jurusan sastra Inggris ya. Kok ketawa sih Ayang? Ih keren loh sastra Inggris loh. Banyak loh anak sastra Inggris di luar sana loh. Lulus ya? Lulus dong, masa gak lulus? Lulus dong. Iya, fun fact-nya ya, lulus sastra Inggris tapi bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya ya, bahasa Inggrisnya campur sama bahasa Minang. Masih ke barat-baratan tapi di Sumatera Barat gitu. Iya betul ya, itu teman-teman. Ya singkat cerita sih sebenarnya dari Sumatera pindah ke Bandung, dari Bandung terus pindah lagi ke Jakarta. Nah di Jakarta memulai karir itu pertama kalinya langsung jadi video jurnalis di cnnindonesia.com. Jadi backgroundnya sebelumnya itu tuh ada wartawan-wartawannya sedikit lah, tapi lebih ke visual. Kalau gue tuh ya backgroundnya itu tuh lebih ke video jurnalis gitu. Nah di cnnindonesia.com juga nggak terlalu lama ya, sekitaran 3 tahunan dan ketemu istri saya di sana juga gitu. Jadi kita sempat satu kantor kayak gitu. Sebenarnya kalau dia ngomongin enak gak jadi video jurnalis, enak-enak aja, lingkungannya juga enak bagus. Banget sih sebenarnya. Enak banget, betul. Dan lingkungannya juga bagus. Teman-temannya juga kita belajar banyak juga, betul, dari media. Benar, banyak banget kita pelajarin di situ dan juga sampai akhirnya di NA-nya atau habitnya itu tuh diajarkan untuk gimana melihat sebuah peristiwa atau sebuah berita itu nggak cukup hanya dari satu angle aja gitu, harus digali lagi. Nah itu dari para mentor kita di media waktu kita kerja dulu gitu. Nah singkat ceritanya akhirnya melihat Allianz dan insurance dan bergabunglah bersama Allianz di Insurance Allianz itu udah full time sampai sekarang gitu teman-teman. Jadi udah gak ada kerjaan lagi ya? Nggak ada lagi, udah full di asuransi di Allianz gitu. Oke, kenalin aku Rani. Kelahirannya lahir besar di Jakarta, jadi benar-benar tumbuh besar, nggak ada kampung, jadi beda sama Arto. Nah itu
lulusan Universitas Indonesia, jurusannya sastra Rusia. Lulus. Lulus. Kalau Iya saya benar. bisa bahasa Rusia nggak? Bisa. Udah setahun lah ya di Iya, sempat waktu itu ada student kesempatan exchange di Moscow State University selama setahun. Nah, setelah itu lulus kuliah langsung cari kerja pastinya kan, fresh graduate. Nah, fresh graduate waktu itu kerja di langsung 3 bulan setelah lulus itu lamar dapet di cnnindonesia.com. Awalnya jadi reporter, terus meniti karir di media di CNN waktu itu 3 tahun, terus sempat pindah-pindah juga ke beberapa media media nasional, media teknologi di Indonesia, dan basicnya pada akhirnya karirnya itu mirip kayak Arto, jadi lebih ke video jurnalis, video kreatif, konten kreator, seperti itu sampai akhirnya ketemu Allianz dan memutuskan untuk menjalankan bisnis Allianz bareng sama Arto. Ya, jadi kita berdua udah full time, full heart dari pertama kali join sampai sekarang gitu ya, dan udah fokus gitu. Oke, berikutnya kita mau bahas nih. Nah, pas ini juga banyak banget sebenarnya dari circle kita juga yang bertanya kan. Iya, teman-teman kita yang di media, orang-orang yang kenal sama kita, semua pada bertanya-tanya, kok kenapa Pindah. dan jalanin bisnis asuransi, kenapa nggak bisnis asuransinya part time aja. Betul. Jadi masih ada kerjaan utamanya, kenapa full time di bisnis asuransi? Nah, gimana tuh Pak Arto? Oh, ini pertanyaannya benar-benar menarik banget ya teman-teman ya kalau untuk kita bahas. Waktu kita pertama kali kenal asuransi itu ada di angle-nya ya, ada di gue ya waktu itu. Nah, kebetulan ini kalau wartawan itu teman-teman itu pasti bersinggungannya itu tuh dengan lapangan kerjaannya itu tuh bersinggungan dengan lapangan. Nah, kebetulan gue itu tuh senang banget dapetin experience di lapangan. Nah, waktu kita udah menikah, udah punya anak, gue tuh mau ada satu instrumen tabungan. Nah, ini kita cerita sedikit dulu ke belakang ya. Pengen ada satu instrumen tabungan yang bisa untuk pendidikan anak gue nantinya gitu ya. Nah, gue ketemu salah satu orang di sana, dia yang gue taunya itu tuh dia adalah Agen reksadana. Agen reksadana. Dan gue cerita gue butuh ada instrumen tabungan ini dan juga kalau boleh ada peluang bisnis untuk bisa kita invest, boleh diinfoin ke kita juga gitu kan. Nah, ada pertanyaan agen reksadana ini menarik banget ke gue tuh, lebih ke dia cerita, Mas Arto udah punya tabungan, udah punya aset dan udah punya kerjaan yang settle, kata dia gitu, yang tetap. Terus pertanyaan dia lebih ke, nah Mas, ini kalau misalkan terjadi resiko yang gak diinginkan nih, amit-amit gitu, kecelakaan atau misalkan stroke atau misalkan kelumpuhan atau kebutaan gitu. Nah, ini nanti sumber pendapatan income-nya itu tuh gimana Mas, kata dia. Nah, di situ gue tuh jadi bingung kan jawabnya, ini maksudnya apa gitu. Tapi di satu sisi gue juga berpikir ya pekerjaan gue itu berhubungan dengan jasa gitu, which is itu tuh tergantung dengan gue sendiri gitu. Tapi kalau guanya kenapa-napa, nah itu income bisa jadi hilang gitu kan. Nah, dia memperkenalkan satu instrumen yang dimana yang bisa ngejaga diri gue gitu loh, diri gue dan keluarga. Nah, akhirnya gue belajar. Akhirnya gue penasaran. Iya, jadi awalnya kita berangkatnya jadi nasabah dulu waktu itu. Betul. Jadi itu pertama kali momen kita kenal yang namanya asuransi. Sebelumnya sebenarnya kita berdua tuh sama sekali nggak tahu yang namanya asuransi itu apa. Keluarga juga kayaknya nggak ada deh yang ibarat melek tentang asuransi atau kayak mewajibkan pas kita udah nikah kayak nanti wajib ya punya asuransi. Enggak ada yang kayak gitu. Nggak ada, pasti yang diutamain pasti
jangan lupa nabung gitu, nabung buat masa depan, buat pendidikan anak segala macam. Nah itu tuh yang diingetin sama orang tua gitu. Jadi kalau dari background keluarga kita tuh sama sekali nggak ada yang pernah memperkenalkan instrumen asuransi. Tapi setelah sekarang nih belakangan pas kita udah jalanin bisnis asuransi, sebenarnya nggak lepas asuransi itu bukan bukan sesuatu hal yang benar-benar nggak pernah ada di kehidupan kita berdua, ternyata pas kita pelajarin gitu. Contoh kayak background keluarga, kebetulan ibu rumah tangga ASN, ibu rumah tangga, jadi orang background keluarga Mama itu ya, ibu rumah tangga. mama itu ibu rumah tangga. Nah papa itu adalah ABRI gitu kan, tentara. Nah mereka udah punya jaminan baik itu kesehatan, jaminan pensiun, itu udah ada. Dan itu kan adalah asuransi sebenarnya. Pas kita udah nyemplung di bisnis asuransi, ternyata keluarga kita tuh nggak lepas sama asuransi loh. Buktinya selama kita dari kecil lahir sampai besar gitu kan, orang tua kita tuh ngasih kita jaminan kalau kita sakit, itu mereka ternyata punya ibarat saving account, which is itu asuransi, entah itu BPJS ataupun jaminan kesehatan. Kalau di TNI dulu namanya apa ya, pokoknya ada deh asuransi yang memang untuk pegawai negeri ataupun tentara gitu. Iya, askes askes yang memang khusus gitu, bukan yang BPJS kayak yang sekarang. Nah kebetulan background keluarganya Arto juga sama. Keluarga Arto orang tuanya, ibunya PNS. Nah itu juga ada jaminan BPJS juga, ada askesnya untuk PNS gitu. Nah jadi kalau misalkan pas kita telusurin, sebenarnya kita nggak lepas dari asuransi juga. Cuman sekarang setelah kita udah nyemplung di bisnis asuransi, oh iya ya, ternyata asuransi adalah satu hal yang krusial dan penting, yang nggak mungkin nggak ada di hidup kita. Nah kebetulan karena kita berdua waktu itu emang sih kerja kantoran ada asuransinya, tapi zaman sekarang makin canggih, makin inovasinya makin banyak gitu ya. Jadi ternyata kita mulai terbuka tuh kalau yang namanya asuransi tuh nggak cuman asuransi kesehatan aja, ada banyak jenis asuransi. Nah salah satunya adalah yang tadi diceritain sama Arto, asuransi yang bisa memproteksi kalau ada risiko kehidupan, contoh kecelakaan atau sakit kritis tadi, yang mana itu erat banget, risiko itu tuh erat banget di kehidupan kita berdua, yang dimana kita berdua itu adalah orang lapangan yang gitu. masih aktif dan kita haus akan pengalaman gitu kan. Jadi ibaratnya, nah ini contohnya sebenarnya kemarin kenapa saya akhirnya ngambil ini asuransi kesehatan atau kecelakaan itu, karena gue itu tuh pernah berada di momen yang demonya itu tuh crowded gitu, demonya crowded banget. Nah kayaknya baru-baru ini lagi terjadi gitu ya. Dan itu kan pertanyaannya itu tuh yang namanya kecelakaan itu kan nggak pandang bulu. Nah amit-amit, soalnya kalau misalkan kita video jurnalis, aset kita itu ada di kaki, tangan, mata. Ya, kalau misalkan kaki, tangan, dan mata amit-amit tidak berfungsi lagi dengan normal, berarti kan skillnya menurun, kurang lebih kayak gitu kan. Nah apakah perusahaan masih mau nih gitu kan? Bisa jadi pensiun dini gitu. Nah itu sih yang paling kita rasain banget. Emang waktu itu statusnya masih bekerja, jadi awal kenal asuransi tadi niatnya mau nabung sesuai arahan orang tua kan, emang harus siapin nih. Nah momennya mungkin pas, momennya adalah di saat kita berdua memang sudah berkeluarga, sudah punya anak, terus udah kayak gitu, udah mulai memikirkan tentang masa depan. Jadi itu adalah salah satu mungkin faktor yang akhirnya mempertemukan mempertemukan antara momennya kita nih, kondisi kita saat ini dengan pekerjaan kita, dan kita udah mulai memikirkan tentang yang namanya masa depan. Terus ada jaminan proteksi, kan masa depan itu penuh dengan ketidakpastian kan. Betul. Nah dari situ kita ngelihat ada nih, pas kita ketemu tadi agen reksadananya, dia memperkenalkan yang namanya instrumen asuransi. Nah di situ kita langsung sangat tertarik banget
Untuk belajar ya. Untuk jadi nasabahnya dulu sih, Iya. untuk jadi nasabahnya Benar, dulu. untuk jadi nasabahnya dulu kita. Iya, karena kita ambil produknya Betul. dan di saat kita ambil produknya dan kita lihat Kita ini baca. produk tuh bagus banget loh. Betul. Kok bisa sih ada produk sebagus Sebagus ini? iya. Itu adalah kayak bener-bener kok ada sih produk yang kayak Kok gini kita gitu. nggak tahu Kok gitu. kita nggak tahu gitu. Yang kita tahu kan cuma BPJS aja, asuransi kantor aja. Dan preminya juga murah waktu itu gue ambilnya. Iya, waktu itu Cuma preminya 400-an apa? iya 360.000. Iya. Itu udah dapat asuransi santunan untuk amit-amit terdiagnosa sakit kritis. Iya. Itu berapa ratus juta, terus juga asuransi kecelakaan kalau misalkan kecelakaan, dan asuransi jiwanya juga ada. Nah, ini yang balik lagi sebenarnya kenapa nggak asuransi kantor aja cukup gitu. Nah, ini based on teman-teman juga mungkin ya, tapi yang kita berdua lihat di sini, di saat kita udah mulai berkeluarga, udah punya buntut kan, udah punya anak. Betul. Nah, udah nggak bisa mikirin diri sendiri lagi gitu. Mungkin kalau misalkan kita masih sendiri, asuransi kantor tuh udah cukup, udah nggak perlu mikirin yang lain-lain lagi, ngerasa kayak masih bisa jaga diri kok, masih bisa, nggak ada kuat lah gue. Iya, nggak gitu. ada tanggung jawab yang gimana banget. Bisa Nah, lah gue gitu. di saat udah nikah, udah punya anak, nah itu tuh udah nggak bisa lagi tuh mikirin diri sendiri aja. Betul. Makanya kita ngerasa asuransi dari kantor itu gak cukup buat kebutuhan proteksi kita. Nah, dari situ pas kenal asuransi, kita suka sama produknya, dan pas kita lihat ini produk bagus banget, dan kita rasa teman-teman kita pasti belum ada yang punya. Nah, dari situ akhirnya kita memutuskan untuk memilih. kita mau belajar tentang asuransi gitu. Betul. Iya, poinnya di situ nyambungnya teman-teman. Jadi karena ini bagus banget, ya balik lagi dengan habit kita, karena kita ada di media itu kan yang diajarinnya. Ini harus dicari tahu dulu kebenarannya gitu kan. Iya, kita lihat kan bagus kan, jangan sampai kita sebelum nawarin ke teman-teman kita ternyata ada sesuatu yang udah dibalik batu gitu iya, kan. tahu sendiri citra asuransi di Indonesia kayak gimana. Kita tahu sih asuransi itu banyak orang yang kayak langsung nggak mau, padahal kalau dipikir-pikir hidupnya itu nggak lepas dari asuransi, minimal banget BPJS kesehatan, atau kalau misalkan orangnya kerja di kantor gitu pasti ada BPJS ketenaga kerjaan. Nah, itu kan sebenarnya part of asuransi juga. Nah, itu ya akhirnya kita belajar. Tujuannya tuh sebenarnya belajar cuman pengen tahu produknya dulu nih, bagusnya tuh produknya dulu tuh bener-bener apa gitu pengen tahu beneran kayak gimana sih sebenarnya skemanya, terus kayak beneran bakalan cair nggak sih, apa aja yang bisa bikin nggak cair. Sesimpel kekepoan kita yang mungkin karena backgroundnya jurnalis, akhirnya kita memutuskan untuk join. Dan awalnya pun awalnya pun kita tuh sebenarnya part time juga. Awal join bisnis ini tuh kita jalanin part time. Betul, kita training, jalanin part time, pelajarin produknya gitu kan. Abis itu ini harus nih teman-teman kita tahu akan hal itu tuh. Pas kita jalanin untuk sharing ke teman-teman kita, nah di balik itu ternyata bisnis asuransi itu besar banget. Iya, jadi kita baru dari situ akhirnya baru tuh kan karena pas kita mau belajar pasti kan ke tempat trainingnya kan. Nah, pas ke tempat trainingnya kita ketemu nih sama komunitas agensinya untuk yang asuransi. Nah, di sana ternyata kita nggak ngelihat cuman sekedar agent jualan asuransi, tuh enggak, ternyata tuh ada bisnisnya. Nah, pas kelihatan bisnisnya, balik lagi momennya tuh pas banget sama kondisi kita berdua yang mana kita berdua sama-sama bekerja, sudah punya anak, dan kuncinya ini sih karena kita emang pengen jagain keluarga kita kan, dan kita pengen masa depan kita lebih baik, bener kan. Nah, itu yang akhirnya momen itu pas banget ketemu bisnis asuransi yang kita lihat ini bisa jadi solusi buat tujuan hidup kita berdua. Nah, itu sih poinnya kenapa awalnya kita memutuskan untuk jalanin bisnis asuransi. Iya, full time dan full heart ya. Akhirnya memutuskan full time dan full heart. Karena tidak dipungkiri kalau difikirkan secara logika, secara logis ya. Kalau kita bekerja pastinya itu kan untuk memenuhi kehidupan kita dan keluarga gitu kan. Nah, ada goalsnya tuh nanti tuh. Kita kan bekerja akan dapat income.
gitu kan, akan dapetin income, dan income itu tuh untuk biaya hidup sekeluarga. Nah, pas kita belajar juga tentang insurance ini dan kita ngelihat perhitungan bisnisnya, di situ kita ngelihat ini goalsnya itu tuh kayaknya akan lebih cepat terwujud, tercapai kalau misalkan kita fokus nih di bisnis asuransi ini. Iya, karena pas Gitu. awal kita dikasih seminar, maksudnya pas kita training, belajar tentang produk, terus habis itu kita ada satu kesempatan hadir di seminar bisnisnya. Jadi tempat training, tempat kita belajar asuransi ini tuh nggak cuman tentang produk aja, tapi ada ibarat kayak training atau seminar untuk terkait bisnisnya. Nah, pas kita masuk ke kelas yang seminar bisnisnya ini, kita ngerasa oh, bisnisnya dan ada uangnya, dan dari situ kayak ngerasa kok gampang banget sih bisnisnya. Lebih ke arah kayak simple banget. Kenapa kita bisa bilang simple? Karena yang kita jalanin waktu itu adalah bisnisnya tuh benar-benar mini modal. Beda sama waktu itu momennya sebenarnya kita berdua punya modal. Makanya sempat kayak lagi nyari nih peluang bisnis apa ya, karena kita ngerasa memang kerja tuh nggak cukup kan berdua. Betul, harus ada ibarat kalau zaman sekarang side hustle. Side hustle. Pokoknya adalah bisnis sampingan, nggak bisa cuman ngandelin dari satu keran aja. Nah, kita punya modal tapi kita bingung kita mau bisnis apa. Nah, pas ketemu sama seminar bisnisnya asuransi ini, kita lihat proyeksi potensi bisnisnya, terus roadmap-nya seperti apa yang harus dilakukan, goals-nya apa. Dari situ kita langsung ini aja gitu. Kenapa ini aja? Karena modalnya cuma bayar lisensi doang waktu itu, sama modal training. Iya, udah sesimpel itu aja. Nggak, kalau misalkan gagal pun waktu itu ya, resiko gagal pun itu tidak sesuatu hal yang buat kita berdua lihat nggak bikin rugi kita, nggak gitu. akan bikin rugi kita secara modal. Cuman bayar lisensi, hitung-hitung ya biaya les gitu kan, cuman sekitar 300 ribuan waktu itu biaya lisensinya. Jadi dari situ benar-benar langsung ya udah cobain aja, daripada kita punya modal 100 juta kita mau bikin waktu itu usaha kedai kopi. Kalau balik modal, kalau misalkan ternyata gagal hilang 100 jutanya kan. Nah, itu adalah mental kita berdua tuh belum berani untuk ambil resiko sebesar itu, karena basicnya kita berdua kan wartawan, karyawan. Iya, karyawan, ya betul. Pekerja gitu, bukan pebisnis. Betul, secara umum kita karyawan yang tidak punya insting atau mentalnya para untuk pebisnis bisnis, gitu kan. iya. Waktu pas dilihat seminar itu, kita hitung dulu secara bener nih, ini mah bisa nih untuk dilakukan. Ya udah, di situ akhirnya kita memilih untuk kita jalanin, kita sharing. Nah, pada akhirnya baru kita full time ya, Bi ya. Iya, kita baru akhirnya memutuskan full time. Kira-kira kalau Arto duluan ya waktu itu full time, 3 bulan setelah join Arto full time, terus menyusul sekitar 4 bulan berikutnya baru aku full time, karena sudah mulai merasakan hasilnya. Ternyata bisnisnya beneran ada. Terus juga mulai merasakan kayak beneran menghasilkan gitu ya. Iya, beneran menghasilkan, dan mulai merasakan kayak oke, kayaknya ini adalah momennya untuk kita jalanin bisnis aja, nggak lagi kerja. Kenapa alasan kita milih bisnis asuransi? Karena kita melihat di bisnis asuransi ini persis seperti bisnis franchise ternyata. Karena dia sudah punya sistem, yang mana sistemnya ini itu bisa membuat kita berdua itu bisa menghasilkan royalti, bisa menghasilkan income besar, yang tujuannya nanti kita arahnya adalah untuk ngejar passive income. Nah, jadi dan bisa dilegasikan juga loh ini. Nah, jadi pas kita kenal sama bisnis asuransi, satu-satunya kita nggak bilang sebenarnya bisnis asuransi cuman bisnis asuransi yang bisa bikin kita ngasilin 100 juta per bulan. Kita nggak bilang kayak gitu. Cuman kondisi kita berdua, kita ngerasa bisnis asuransi adalah bisnis yang paling bisa
kita pelajari. terjangkau buat kita berdua untuk mencapai contoh 100 juta pertama kita per bulan gitu. Income 100 juta pertama per bulan kita itu lewat bisnis asuransi. Pertama tadi kan kita udah bilang modalnya cuman bayar lisensi aja sama training gitu. Terus Mentornya udah ada. trainingnya udah ada, support sistemnya ada, mentornya ada, terus juga jujur di sini juga kita belajar banyak tentang skill pengembangan diri, kayak contoh yang kita berdua tadinya nggak pernah on cam kayak gini bisa ngomong atau terlatih ngomong sama orang, pendiam lah ya kita karena kan kita kan videographer, kita Di belakang layar biasanya. iya biasanya kita kebanyakan. yang nge-shoot orang bukan kita yang ngomong gitu kan. Nah itu kita semua belajar pengembangan diri di sini, jadi banyak banget hal-hal positif yang kita dapat dari bisnis ini. Itu sebenarnya yang buat kita makin mantap untuk jalanin bisnis asuransi secara full time. Betul. Ditambah satu lagi sebenarnya nyambungin yang katanya Rani tadi, bisnis di luar, nggak cuma di bisnis asuransi yang bisa dapetin 100 juta pertama gitu, banyak di bisnis lain gitu contoh. Cuma ada pertanyaan yang menghantui pikiran sebenarnya di gua tuh. Gini, kalau teman-teman di lingkungan teman-teman ada orang yang jago banget bikin martabak, rame nih. Nah, kita tergiur nih untuk coba buka bisnis martabak kayak yang dia punya. Kalau kita tanya bakal dikasih tahu nggak resepnya kira-kira? Enggak dikasih tahu gitu. Nah, jadi mungkin banyak instrumen bisnis lain di luar sana, tapi mentornya belum tentu ada. Yang Terus, ngajarin. Iya, yang ngajarin. Belum tentu orang itu mau bagi sistemnya. Terus belum tentu di tempat kita mau buka nanti itu sama dengan di tempat yang itu martabak rame itu gitu loh. Iya, bisnis konvensional. Kalaupun kita mau dapetin hal yang sama, misalkan kita mau minta ajarin dia buat kasih tahu nih tipsnya gimana segala macem, mau nggak mau kita modal juga kan, pasti kita harus bayar. Atau contoh kita ikut seminar-seminar leadership segala macem, yang itu pasti bayar pendaftaran, ada registration fee-nya, jadi modal lagi. Nah modalnya terlalu besar ya. Nah kita ngeliat bisnis asuransi itu bisnis yang mini modal. Nah kalau misalkan ditanya nggak sayang sama skillnya, nah ini salah satu cara kita buat masih menjalankan passion kita, skill kita adalah dengan kita bikin video, kita berusaha untuk kayak edukasi lewat yang kita bisa gitu kan, yaitu lewat YouTube, terus juga buat platform lain lah juga ya. Iya, buat orang-orang yang mungkin masih meng-underestimate tentang asuransi. Kita tahu sih, kita berdua pun jujur aku pribadi zaman kuliah sempet ditawarin asuransi pun juga masih nggak ngerti gitu. Pertama belum punya uang juga buat bayar asuransi, terus yang kedua juga ngerasanya kayak belum butuh gitu. Iya, ngerasa kayak belum butuh gitu. Nah, jadi pas sekarang momennya pas, terus juga emang cocok sama kondisi kita juga, jadi ya kenapa enggak jalanin bisnis asuransi. Dan ternyata setelah kita jalanin dari tahun 2020 sebelum pandemi sampai sekarang udah tahun kelima, ini tahun kelima kita. Alhamdulillah banget banyak hal positif yang kita terima selain income-nya tentunya. Income-nya sudah sangat melampaui, alhamdulillah bersyukur banget, sudah sangat melampaui dari pekerjaan kita dulu berdua di karyawan, saat menjadi karyawan. Nah kita juga bersyukur banget satu persatu goals hidup kita yang awalnya kita bikin, yang menjadi alasan kenapa jalanin bisnis asuransi itu satu persatu terwujud. Contoh rumah, terus kendaraan, terus juga pendidikan anak. Itu kita alhamdulillah sekarang udah bisa mensupport itu semua gitu kan. Nah itu yang bikin kita berdua juga semakin sadar kalau misalkan ternyata untuk bisa capai uang, bisa mendapatkan uang yang lebih banyak gitu, kan kebutuhan lebih banyak kan sekarang kita. Kan kebutuhan maksudnya kayak pas udah nikah, udah punya anak, kerja di kantor, dengan dua-duanya kerja ternyata masih kurang, side hustle masih kurang. Nah ternyata memang akhirnya kita menyadari kalau misalkan mau dapetin uang yang lebih banyak memang harus lewat bisnis gitu betul kan. Dan pasnya adalah bisnis asuransi ini
ternyata yang setelah kita jalanin 4 tahun, sekarang tahun kelima itu kita ngerasain pertumbuhannya, persentasenya tuh melebihi inflasi. Ini kita nggak mau, kalau misalkan mau tahu DM aja ya teman-teman ya. Betul, iya. Nanti takutnya disangkanya flexing gitu. Dan kita juga ngerasain kayak kenapa gue bilang nyamain inflasi, karena kayak sekarang apa-apa mahal, semahal-mahalnya barang kita masih bisa afford gitu. Maksudnya kayak masih bisa kayak Dapetin. iya, beras naik, atau misalkan kayak apalagi yang naik ya, Bensin pastinya. bensin naik. Iya. Maksudnya yang kayak gitu-gitu kan Bahan pokok semuanya naik sih. bener. Jadi kayak kalau misalkan kita berdua juga nggak tahu sih, nggak bisa ngebayangin kalau dulu masih jadi karyawan apakah masih bisa ngimbangin atau enggak. Mungkin bisa, tapi mungkin ada beberapa part yang harus disesuaikan. Contoh kayak mungkin ya udah beli rumahnya jangan yang besar gitu, mungkin ngontrak dulu atau apa. Jadi Sekolah ada anak yang ada konsekuensinya, ibaratnya yang kayak gitu-gitu. belum bisa ambil mungkin kendaraan pribadi. Nah kalau sekarang kita jadi jauh lebih, ini yang paling tepat mungkin, kita jadi lebih punya banyak pilihan. Nah itu, jadi dengan alhamdulillah bisnis yang asuransi ini, bisnis yang kita jalanin, kita jadi bisa lebih punya banyak pilihan, tidak terbatas. Kalau misalkan ibarat lihat menu makanan gitu, yang dilihat kan harganya dulu baru milih gitu kan. Kasarannya ini analoginya. Nah sekarang tuh kehidupan kita berdua alhamdulillah kita masih bisa lebih banyak gitu pilihannya, kayak oh ya ini bisa gitu. Itu sih. Dan yang satu lagi, ini nggak apa-apa gue ya, karena ini point of view gue. Jalanin bisnis asuransi itu membuat gue berdua sebagai pasangan, keluarga, suami istri. Nah ini nih sebenarnya yang ibarat yang banyak orang mungkin cari gitu. Orang menikah kan yang awalnya pacaran. Awalnya pacaran maunya kenapa akhirnya memutuskan nikah kan supaya tidak terpisah kan. Berdua terus. Nah di bisnis ini kita berdua tuh bener-bener literally berdua terus 24 jam. Bener-bener kerja 24 jam, ngomongin keluarga, ngomongin bisnis 24 jam, macet-macetan juga bareng. Nah terus ditambah lagi lewat bisnis ini juga kan ada beberapa penghargaan, apresiasi, which is itu suka jalan-jalan ke luar negeri. Nah itu adalah momen yang menurut gue pribadi itu adalah ibarat jadi semakin nempel lagi nih, semakin rekat lagi nih kita berdua sebagai pasangan keluarga, sebagai pasangan suami istri. Dan itu kayaknya hampir mungkin akan susah kalau misalkan kita masih di kerja, masih karyawan, bukan jalanin bisnis yang seperti ini itu. Jadi kayak momen untuk jalan-jalan ke luar negeri berdua itu adalah momen dimana refleksi perjalanan kita kan kadang kan emang kalau misalkan mau rumah tangganya bahagia gitu kan, ibarat tanaman bunga harus sering-sering disiram, dirawat gitu, dipupuk. Nah di bisnis ini banyak banget momen-momen yang bikin kita makin sadar lagi gitu. Wah jangan nangis pak. Ibu yang nangis kayaknya. Enggak, itu matanya berkaca-kaca. Iya seperti itu sih. Jadi selain income, waktunya yang kita dapetin juga jauh lebih nyaman buat kita, terus juga sama harmoni dalam keluarga. Betul. Jadi banyak banget sih poinnya ya. Nggak cuma bisnis aja. Di balik itu tuh kita cari bisnis tuh yang bikin kita bertumbuh gitu kan, bukan bikin kita stres ya. Dan pastinya halal. Di sini kita benar-benar nggak nipu orang. Kalau misalkan ada hal-hal yang terkait, kadang kan orang nggak suka sama asuransi karena ada miskomunikasi segala macam. Nah di sini kita berdua benar-benar mencoba menjaga amanah setiap nasabah yang percayakan proteksinya ke kita berdua. Kita benar-benar clearin di awal, tidak ada dusta di antara kita. Nah, buka-bukaan lah ya. Iya, kita jalanin bisnis ini kita ngerasain banget kalau bisnis ini tuh bisnis yang halal, berkah, bantu orang, nggak ada nipu-nipu. Jadi ya mungkin ini part of
kenapa akhirnya hasilnya pun juga ternyata setelah kita rasakan mensejahterakan kita berdua sebagai keluarga, sebagai pasangan, ya karena bisnisnya halal dan berkah. Betul. Ya, poinnya alhamdulillah keputusan kita untuk beralih ke bisnis Banting asuransi setir. ini ya, dengan niat kita yang kita pengen bantu orang untuk tahu nih tentang proteksi yang Awalnya ini bagus banget loh nih proteksi, harus punya gitu. Minimal tuh harus dengar, itu dulu poin kita, dan alhamdulillahnya kita berada di track yang tepat ya Bia. Udah sekian tahun terbuka ini. dengan bisnisnya, pas jalanin bisnisnya ternyata memang benar membawakan perubahan hidup buat kita berdua. Betul. Alhamdulillah, iya alhamdulillahnya benar membawa kita berada di posisi yang hidup kita cukup berubah baik ya. Dibanding dulu ya, patokannya adalah hidup kita dibanding dulu. Iya. Masih banyak di luar sana hidup orang yang lebih baik ya teman-teman ya. Tapi yang kita rasain lewat bisnis ini, kendaraan bisnis asuransi ini bisa bantu kita punya peluang chance untuk berubah hidup lebih baik. Nah, kita juga sebenarnya nggak menutup opportunity ini ke orang lain. Iya, kalau misalkan ada yang penasaran sebenarnya bisnisnya seperti apa, terus kayak pengen tahu emang bisnis asuransi itu skemanya kayak gimana kalau emang benar-benar bisa bawa perubahan hidup. Nah, mungkin di sini bisa langsung DM aja ke kita berdua, ke Artoviando atau ke Rani Virginia. Mulai itu berubah hidup dari part of spiritual, finansial, sampai ya Lifestyle juga. iya, maksudnya yang emang sesuai sama tujuan. Pastinya bisnis asuransi ini yang kita rasain bisa masuk ke semua lini kehidupan yang memang jadi goals kehidupannya setiap orang gitu. Tinggal teman-teman cari tahu dulu sebenarnya goalsnya apa, tujuan hidupnya sebenarnya pengen seperti apa. Nah, kalau misalkan pengen tahu peluang bisnis asuransi, apakah bisa bantu capai tujuan itu, mungkin bisa diskusi bareng sama kita berdua. Betul, langsung DM aja teman-teman, langsung DM kita atau chat aja di link deskripsi di bawah, itu ada WhatsApp kita terain juga. Iya, nanti kita ngobrol bareng. Oke, segitu dulu video kita hari ini, ngebahas tentang perkenalan kita, alasan kenapa kita jalanin bisnis asuransi. Semoga bisa semakin membuat teman-teman lebih kenal sama kita berdua dan semakin percaya. Kita pengen salurin berkat ini, pengen kasih tahu kabar baik ini juga nggak. Dan kita juga kalau misalkan teman-teman ada yang punya impian pengen berubah hidup lebih baik dan pengen coba cari tahu caranya itu lewat bisnis asuransi, kita berdua terbuka banget, kita ngobrol bareng dan kita bakal share seperti apa sebenarnya bisnis asuransi yang bisa bikin berubah hidup kita berdua. Oke teman-teman, segitu dulu dan yuk ngobrol santai nggak pakai basa-basi soal asuransi. Bye.